Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Nabila Eka Agustin dari kelas HIP 1A Surabaya dengan NIM 4322310333, Prodi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Universitas Airlangga. Teman-teman, di sini saya akan presentasikan atau menginterpretasikan data di PT X Surabaya dengan analisis pengaruh jam tidur pekerja terhadap tes kebugaran dan analisis jenis pekerjaan, quality control, dan produksi terhadap beban mental sebuah pekerjaan. Pertama, yaitu analisis pengaruh jam tidur pekerja terhadap tes kebugaran. Teman-teman dapat kita lihat pada diagram ini. Terdapat dua perbedaan, ada pekerja dengan hasil good dan juga poor. Berdasarkan hasil tes kebugaran di PT X Surabaya, terdapat 26 dari 80 pekerja termasuk ke dalam kategori good. Kemudian, yang kedua, ada 21 dari 80 pekerja masih ke dalam kategori poor. Kedua perbedaan ini tentunya disebabkan oleh pengaruh jam tidur pekerja di setiap harinya. Dengan pekerja itu cukup tidur dapat membantu memulihkan tubuh, memperkuat daya ingat, dan juga meningkatkan fungsi kognitif, serta menjaga kesehatan mental yang semuanya berpengaruh terhadap performa tubuh. Dari hasil jam tidur pekerja ada 3, yaitu pekerja dengan hasil cukup, kemudian jam tidurnya kurang, dan juga ada pekerja yang jam tidurnya lebih. Dan tentunya masing-masing ada perbedaan yang cukup signifikan antara hasil good dan juga poor. Maka saya merekomendasikan yang pertama yaitu pekerja harus bisa mengatur jam tidur yang konsisten. Kemudian yang kedua, kita harus bisa relaksasi sebelum tidur untuk menenangkan pikiran dan mempersiapkan tubuh untuk tidur. Kemudian pekerja juga harus menjaga pola makan yang sehat dengan menghindari makanan terlalu malam itu juga tidak baik. Kemudian, kita bisa menghindari konsumsi kafein dan gula berlebihan, terutama menjelang waktu tidur. Yang terakhir, tentunya pekerja juga harus wajib olahraga secara teratur untuk meningkatkan kualitas tidur serta meningkatkan kebugaran fisik secara keseluruhan, agar nantinya ke depan pekerja yang masih dalam hasil kurang baik dalam tes kebugaran bisa menjadi good atau cukup baik. Yang kedua, yaitu analisis beban kerja secara mental antara pekerja produksi dan juga pekerja quality control. Teman-teman, dapat kita lihat pada diagram tersebut. Kita bisa mengetahui ternyata pekerja dengan jenis produksi, beban kerja mentalnya lebih rendah daripada pekerja quality control. Kenapa demikian? Hal ini disebabkan karena tanggung jawab dan tuntutan pekerjaan yang berbeda. Kita bisa menganalisis ternyata pekerja quality control seringkali harus menghadapi tantangan tambahan. Mereka harus menjaga kualitas produk dan layanan, kemudian melakukan pengujian, inspeksi, dan ketelitian dalam menyelesaikan masalah kualitas produk ataupun layanan. Sedangkan pekerja produksi memiliki tugas yang lebih terstruktur. Mengapa? Karena mereka bisa menjalankan proses produksi yang sudah ditetapkan tanpa perlu membuat keputusan yang kompleks terkait kualitas produk atau layanan. Dari diagram ini bisa kita ketahui ternyata tanggung jawab quality control dan juga produksi tentunya berbeda-beda dan tuntutannya juga berbeda-beda, sehingga quality control ada pekerja yang terkena beban secara rendah, kemudian sedang, tinggi, dan juga sangat tinggi. Kemudian di produksi jauh lebih banyak pekerja yang terkena beban mental secara rendah, artinya mereka tidak beban secara mental, lebih beban dari quality control. Sehingga saya bisa merekomendasikan yaitu di sebuah pekerjaan atau perusahaan harus bisa memberikan bentuk dukungan dan apresiasi atas kerja keras pekerja untuk meningkatkan motivasi dan mengurangi beban secara mental. Kemudian yang kedua, pengaturan waktu yang baik dengan jadwal kerja yang realistis dan juga memadai. Dan yang ketiga tentunya pekerja harus bisa istirahat dengan cukup dan menghindari penumpukan pekerjaan untuk menjaga keseimbangan kerja dan kehidupan, agar nantinya pekerja yang terkena beban mental baik di quality control maupun produksi bisa teratasi. Mereka termotivasi untuk bangkit dan menikmati segala proses dengan enjoy.
Sekian interpretasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.